Kita mulai ya, Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, dan salam canting. Alhamdulillahirabbil alamin, pada sore hari ini kita bisa dipertemukan dalam lokasi yang begitu indah di tempat mendiang ibu kita, almarhum Ibu Suliantoro di Mustokoweni. Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan bersama-sama mengikuti kegiatan bincang-bincang batik dalam rangka salah satu bagian dari kegiatan besar APBBI, yaitu acara Pasar Batik Kemerdekaan yang diselenggarakan oleh APBBI bekerjasama dengan Galeri Batik Jawa Indigo, Tugulor, dan Mustokoweni. Juga sebelumnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari APBBI kepada Sohibul Bait yang telah memberikan kesempatan tempat kepada kami, pelayanan kepada kami yang begitu sungguh luar biasa, pelayanannya kepada kami APBBI. Semoga ini menjadi satu amal baik dan menjadi pahala yang baik. Semoga Allah juga memberikan keberkahan. Sebelum acara dimulai, mungkin alangkah lebih baiknya karena ini juga termasuk acara memperingati 3 tahun almarhumah Ibu Suliantoro. Mari kita sama-sama buka acara ini dengan sama-sama berdoa. Mugi-mugi apa yang kita laksanakan ini juga menjadi kebaikan bagi almarhumah ibu kita, Ibu Suliantoro. Dan semoga kita yang diberikan warisan oleh Ibu Suliantoro melalui batik ini bisa berjuang mempertahankan batik ini, semoga bisa menjadi lestari. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang lain beragama Islam dipersilahkan menggunakan doa sesuai dengan agamanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Susun ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina. Susun ila arwahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syiratal ladzina. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan bincang batik. Kegiatan bincang batik kali ini, pertama-tama APBBI mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada kehadiran Ibu Maria Waworuntu, juga Ibu Sita, Ibu Nita yang telah juga seluruh keluarga mengupayakan tempat ini dengan baik, juga kepada seluruh hadirin, para rekan-rekan pembatik dari Jakarta, Surabaya, Bandung, dan daerah-daerah lain. Tadi juga ada dari Madura, Cirebon, Sleman, Sleman juga telah hadir. Semoga kehadiran ini menjadi keberkahan buat kita semuanya, memupuk tali silaturahmi dan kekuatan bagi kita dalam rangka kita menjaga kelestarian batik. Dan tak lupa saya menyapa kepada seluruh hadirin di live Zoom yang pada hari ini hadir mengikuti kegiatan bincang-bincang batik yang diselenggarakan oleh APBBI bekerjasama dengan Mustokoweni. Ada Mas Abdul Wahab, ada Ibu Nia Sukamto. Ya, ini banyak sekali ini. Banyak sekali, alhamdulillah. Ya, mohon maaf tidak bisa disapa satu persatu, tetapi semoga kehadiran kita pada siang hari ini pertama menjadi silaturahmi yang baik, dan yang kedua kita banyak mendapatkan ilmu. Yang pada kesempatan kali ini kita menghadirkan 2 pembicara, yaitu Bapak Komarudin Kudia yang nanti akan memberikan pengetahuannya terkait mengenai pengelolaan limbah, yang telah melakukan beberapa riset kegiatan-kegiatan pengelolaan limbah. Juga nanti ada bincang yang kedua dari Bapak Agus
yang akan menyampaikan mengenai batik Indo, gitu nggih, Indo-Eropa seperti itu. Oleh karena itu, mempersingkat waktu agar kegiatan ini menjadi baik, saya pikir kita akan langsung kepada satu acara, yaitu bincang-bincang batik yang pertama. Nanti seluruh hadirin, baik yang hadir daring ataupun luring, bisa kita bertanya jawab setelah pembicara memaparkan apa yang menjadi pengetahuannya. Dan mari kita sama-sama ikuti pembicara pertama ini kepada Bapak Komar untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi paparan. Kepada Bapak Komar kami haturkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ibu Sita, putri dari almarhum Ibu Suliantoro, almarhum Ibu Suliantoro, kemudian di sini juga hadir orang tua kita yang kita sama-sama banggakan, kita muliakan juga. Ada Ibu Maria Hawaruntu, ini jauh-jauh dari Bali, sengaja untuk hadir di event ini. Kemudian juga tentunya seluruh undangan yang hadir pada siang hari ini, Bapak Ibu yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus terima kasih kami APPBI kepada Ibu Nita tentunya yang memberikan kesempatan agenda kita hari ini, kemudian juga telah menyiapkan segala sesuatunya bersama timnya, dan di sini juga tentunya ada pendiri juga, pengurus juga, ada Mas Abdul Syukur, kemudian Pak Agus, kemudian tadi malam ada Pak Afif, Mas Homi, semua mendukung kegiatan ini. Jadi alhamdulillah APBI dalam kondisi yang seperti sekarang ini masih terus berupaya bagaimana agar batik yang tadi disebutkan oleh saudara moderator bahwa ini satu di antaranya adalah titipan warisan dari Ibu Suliantoro ya. Tadi saya lihat koleksi batiknya sangat luar biasa sekali. Ini akan diwujudkan menjadi buku barangkali habis itu ya. Dan itu yang akan menjadi kami semua bisa belajar dari koleksi-koleksi yang sudah dikumpulkan dan insya Allah akan dibukukan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya diberikan kepercayaan untuk menyampaikan perihal tentang batik ramah lingkungan. Berkaitan dengan batik ramah lingkungan ini, sebelumnya kami telah ditugaskan oleh Kementerian Perindustrian untuk melakukan kajian sampai membuat buku tentang batik ramah lingkungan. Jadi sebenarnya apa tujuan dari dibuatnya buku batik ramah lingkungan dan apa esensi dari kita sebagai perajin batik untuk memperhatikan batik ramah lingkungan. Maka kali ini kalau saya berbicara tentang makna filosofi batik yang ada di Jogja, tentunya ada orang-orang yang lebih kompeten untuk membahas tentang ini. Namun kaitannya dengan batik ramah lingkungan ini sesuatu yang sebenarnya sangat sangat bagus sekali kalau kita nanti para perajin batik ini bisa mengikuti bagaimana cara pengolahan limbah yang sederhana namun manfaatnya itu sangat luar biasa. Silakan slide ini berikutnya. Permasalahan umum tentang batik Indonesia ini kita tahu bahwa penggunaan pewarna sintetik itu sudah pasti bakal mengganggu, mengakibatkan timbulnya sesuatu yang dianggap itu ada perusakan, kemudian menjadi kotor, ya limbah-limbah yang disalurkan langsung ke aliran sungai itu kan menjadi kotor dan bau gitu. Nah, ini semestinya ayo mari kita sama-sama tumbuhkan semangat untuk kepedulian bahwa
pembatik itu bisa berbuat sesuatu yang baik untuk lingkungannya. Jadi kita tidak hanya mengeksplorasi, tidak mencari keuntungan habis-habisan dari batik itu, tapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana masa depan keluarga kita, lingkungan kita yang akan melanjutkan proses kehidupan di sekitar kita tersebut. Lanjut. Nah, bagaimana penerapan batik ramah lingkungan ini? Sebenarnya saya yakin kami melakukan survei dan bertanya, semua perajin batik itu concern, ya, kemudian ingin limbahnya itu diolah secara sederhana, namun tidak terlalu mahal. Sementara yang ada, kalau kita membuat IPAL, instalasi pengolahan air limbah, itu sangat mahal sekali. Dan ketika misalkan dibikin komunal di satu tempat, mereka harus datang membawa air limbah-limbahnya itu juga jadi masalah. Karena harus ada transportasi, kemudian bikin saluran apa dan segala macam. Ya, contohnya sudah banyak di beberapa tempat yang alhamdulillah mendapat dukungan dari Bank Indonesia di beberapa tempat, tapi kenyataannya sampai sekarang itu seperti yang di Jambi itu tidak jalan. Kemudian di tempat lain mungkin ada juga tidak jalan. Nah, sekarang bagaimana mengatasi kendala-kendala seperti itu? Alhamdulillah APPBI sebagai wadah ya para perajin batik ini, kami mencoba menawarkan membuat solusi bagaimana pengolahan limbah itu dengan skala sederhana, kurang lebih misalkan antara 200 sampai 400 liter air itu bisa diselesaikan dalam waktu 1 jam. Ya, dengan biaya yang sangat murah sekali. Nah, baik, lanjut. Ya. Jadi memang maksud dan tujuan pada waktu kami, termasuk Mas Abdul Syukur, Pak Agus juga ikut terlibat pada waktu penyusunan buku Batik Ramah Lingkungan. Ya, inginnya tuh bisa membangun sinergi antara pemerintah, kemudian juga masyarakat perajin batiknya, dan lingkungan setempat, bagaimana agar kita sama-sama ya turut memperhatikan kesehatan lingkungan, kemudian juga bagaimana agar perajin batik ini tumbuh rasa pedulinya, tidak membuang limbahnya sembarangan. Lanjut. Nah, ini gambaran umum industri ramah lingkungan. Jadi sebenarnya sangat sederhana sekali ketika kita berbicara tentang batik ramah lingkungan itu adalah bila mana kita bisa melakukan 3 kegiatan seperti good housekeeping, kemudian environment oriented cost management, kemudian chemical management. Jadi cuma 3 ini sementara ini ya, tapi insya Allah dampak itu sangat luar biasa. Karena apa? Ketika kita sudah melakukan 3 tahapan ini ya, maka bukan hanya tadi limbahnya yang terbuang, bukan limbah cairnya yang terbuang, tapi pemanfaatan zat-zat kimia, kemudian bahan-bahan dasar pembuat batiknya pun itu akan apa? Akan bisa kita hemat, bisa kita manfaatkan, tidak banyak yang terbuang. Lanjut. Ya, nah kalau yang kaitannya dengan good housekeeping ini sebenarnya tentang tata kelolanya. Ya, jadi SDM sebaiknya itu harus diberikan informasi, diberikan job deskripsinya itu yang jelas. Ketika misalkan memotong kain, itu tidak dalam satu gulungan dia potong aja terus menerus tanpa menyadari sisa dari kain tersebut. Ujung dari kain tersebut misalkan sisanya tinggal 1,5 meter. Ini kan repot, dibikin untuk kain blus nggak cukup, dibikin kain sarung nggak cukup. Kemudian kalau alasannya, oh nanti kalau kita cap kita bikin pouch atau bikin apa bisa. Iya, tapi kenapa tidak kita pikirkan kalau misalkan dibagi sedemikian rupa diukur maka tidak ada yang terbuang. Adapun misalkan mau dibikin pouch, tas-tas kecil, dompet-dompet kecil, kan ada dari cara lain. Ketika kain itu dipotong menjadi busana, itu pasti akan ada limbah, perca.
perca itu yang kita manfaatkan untuk produk yang lainnya. Tapi ketika di tahap awal mestinya harus kita siapkan semaksimal mungkin. Nah, kami sendiri menyadari, kami juga punya beberapa karyawan yang kaitannya dengan tukang potong, awal-awalnya seperti itu. Ya, tapi setelah diberi pengertian, akhirnya dia menyadari. Jadi ketika gulungan itu sudah kurang lebih sisanya 15 meter, ya, terlebih lagi kalau sutra. Sekarang kan Masya Allah, harga sutra kalau yang tenun jakat itu sudah berapa? Hampir 200.000, bahkan ada yang lebih. Baik, lanjutnya environment oriented cost management, ya. Jadi yang bertujuan memberikan informasi dan pengambilan keputusan perbaikan kinerja lingkungan, ekonomi dan organisasi. Ya, jadi kaitannya pasti di dalam unit usaha itu ada beberapa bagian dan tiap bagian itu harus diberikan job yang jelas agar melakukan misal bagian pewarnaan. Ketika menggunakan zat-zat pewarna, setelahnya harus ditutup toplesnya itu tempatnya itu dengan rapi. Karena kalau tidak, misal dibuka sembarangan aja ketika musim hujan lah, kondisi yang dingin, misalkan kalau kami di Bandung kan sering misalnya sangat cuacanya sangat dingin, lembab, terjadi teroksidasi zat kimia itu, pasti kualitasnya akan drop, menurun. Tapi ketika sudah diangkat, ditimbang, kemudian sisanya ditutup dengan rapat, insya Allah, maka akan bisa digunakan lebih lama. Terakhir adalah chemical management, pengolahan bahan kimia. Nah ini, pengolahan bahan kimia agar dapat memperoleh penghematan biaya, mengurangi dampak lingkungan, meningkat kesehatan, keselamatan kerja, dan meningkat daya saing. Kadang-kadang tukang warna itu, karena merasa sudah biasa, dia nggak pakai timbangan. Menggunakan sendok aja, sendok, kemudian nanti kalau kustik ya dikira-kira aja, kalau nitrit juga pasangannya untuk pewarna indigoso ya dikira-kira. Nah ini bahaya. Satu, misalkan kalau ada repeat order dan yang mengerjakan bagian pewarnanya itu bukan si A, tapi harus si B atau si C, nggak ada timbangan, nggak ada catatan. Nah ini yang bahaya. Akhirnya apa? Harus mencoba-coba sampai kira-kira warna itu dapat. Berapa biaya yang harus dikeluarkan, chemical yang kebuang berapa, kainnya berapa. Jadi mudah-mudahan nanti para pengusahanya atau pemilik usahanya itu sampaikan kepada pekerja bahwa harus ada seperti SOP, kemudian nanti disampaikan jangan sampai membuat lingkungan atau terjadinya zat-zat kimia yang terbuang, seperti itulah. Lanjut. Oke. Lanjut. Industri batik ramah lingkungan, ini double 2 kali, 2 halaman sama. Oke, jadi ujung dari batik ramah lingkungan itu sebenarnya adalah bagaimana kita menerapkan eko-efisiensi. Jadi semuanya itu harus disandarkan kepada ekonomi dan efisiensi, ya. Jadi yang berkaitan, eko itu lingkungan, ya, kemudian efisiensi termasuk penggunaan bahan-bahan yang digunakan, enggak. Nah, kalau bisa 5R ini adalah bagian daripada proses produksi dalam sehari-hari. Nah, nanti kaitannya dengan alat yang kami ciptakan yang namanya sekarang sudah bertambah namanya nano, ya, nano oximic microbubble generator, ya, itu sudah air dari limbahnya itu kita bisa gunakan kembali, reuse. Kemudian juga bisa recycle, dapat diolah kembali untuk pewarna bisa, untuk pelorodan bisa, untuk mencuci kainnya juga bisa, gitu kan? Kemudian ini recovery kita masih belum memurnikan, itu belum. Jadi yang penting masih bisa digunakan untuk dicuci, untuk mencuci, untuk membilas atau untuk ngelorot, untuk warna lagi itu masih bisa. Tapi kalau dijadikan sebagai dikembalikan menjadi air yang bisa diminum, itu belum sampai tahap ke sana. Ya memang kalau untuk sampai tahap ke sana mungkin kami bisa harus melakukan riset yang lebih. Baik, lanjut.
Nah, ini ekoefisiensi dalam kamus KLH kurang lebih seperti ini sebagai suatu konsep efisiensi yang memasukkan aspek sumber daya alam dan energi atau suatu proses produksi yang meminimumkan penggunaan bahan baku, air, dan energi serta dampak lingkungan per unit produk. Nah, lanjut kita lihat instalasinya. Nah, ini mungkin yang penting buat Bapak Ibu atau yang hadir di dalam Zoom kita siang hari ini. Kira-kira apa sih yang telah dilakukan oleh APPBI? Nah, ini kami mencoba beberapa kali dalam setahun ini bagaimana agar masyarakat pembatik di daerah-daerah itu bisa mengolah limbahnya dengan cara sederhana, kemudian juga biayanya, terutama biaya. Bagaimana agar biaya ini bisa ditekan serendah-rendahnya agar bisa menghemat ya, biar nanti HPP dari produknya itu tidak akan mahal gitulah. Baik. Ini sangat sederhana sekali. Kurang lebih polanya seperti ini, tapi nanti tergantung dari lokasi, tergantung dari kemampuan membuat bak dan segala macam. Tapi berapa meter persegi kira-kira yang dibutuhkan? Cukup 1 kali 2 meter persegi. Artinya kalau disisipkan alat ini di pojok, silakan ini dari Balai Besar Batik ya. Makasih sudah hadir. Enggak. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kuncinya itu apa? Kuncinya di yang warna merah itu ya. Oximic microbubble generatornya. Jadi ini ada alat yang kami buat ya, hasil dari riset-riset yang kami lakukan. Sebenarnya yang menyebabkan air limbah itu bau itu diantaranya adalah karena dissolved oksigen atau oksigen terlarut dalam airnya itu sangat rendah sekali. Kalau kita menggunakan alat, kita tes itu kurang dari, kalau pakai menggunakan alatnya di ometer itu kurang dari 2. Jadi sangat rendah. Makanya seluruh mikroorganisme atau hewan atau mikroba atau apapun makhluk hidup lah ya, itu cepat mati, dan ketika mati dia akan menimbulkan menjadi bau di sekitarnya. Ya ikan pada mati, ya jentik-jentik pun bisa mati gitu, sampai akhirnya ya menimbulkan bau yang kotor. Jadi alat yang merah itu sebenarnya seperti aerator, tapi sekarang dengan berbagai macam kami melakukan uji coba itu bisa menemukan yang efektif. Menemukan efektif, jadi gelembung udara bubble air itu yang bercampur dengan nitrogen itu lebih efektif sekali, dan bisa yang tadinya kita memproses misalnya setengah jam dalam hitungan 15 menit atau kurang, dalam 200 liter air itu bisa terpenuhi. Karena kalau misalkan DO-nya, dissolved oksigennya itu rendah sekali, itu tidak mungkin kita bisa melakukan proses penjernihan. Nah, itu ya. Lanjut, Van. Nah, kalau kita memang tempat kita memiliki bak seperti ini, misalkan itu sangat bagus sekali. Jadi baknya kurang lebih 1 meter kali 2 meter, ini bisa ditampung dulu di situ. Ya, yang kotornya harus tampung dulu, kemudian nanti kita olah. Ya, kalau sudah kita olah, nah sebenarnya apa nih yang ada di aerator ini? Van, lanjut. Nah, ini prosesnya seperti ini. Jadi gas yang dari udara, ya, kemudian air itu masuk ke dalam NOMG ini, kemudian nanti dengan alat itu seperti air itu ditambah dengan oksigen diturbulenskan, jadi diputar sekencang-kencangnya. Itu kelihatan sekali keluarnya air yang keluar dari alat ini. Itu kalau bersih, misalkan yang diolah ini air bening, maka itu pasti segernya luar biasa, karena oksigennya itu di atas 7, 8, kadang-kadang bisa lebih dari itu. Jadi tergantung kitanya, kalau makin lama maka oksigennya terlalu dalam airnya ini makin tinggi gitu. Dan itu kalau kita dijadikan minuman itu Masya Allah pasti segar. Hanya karena uji cobanya ini adalah limbah, maka
limbahnya tadi setelah proses fisika ini baru nanti kita proses kimianya ya sampai lanjut Ivan ya. Nah ini proses kimianya nanti dilakukan setelah proses aerasi itu yang menggunakan aerator nanti dinetralisasi dengan pasta. Hanya sampai saat sekarang pasta ini yang kami tetap kami simpan ya karena alat ini kami pada waktu riset ini menggunakan biaya sendiri ya Ibu ya. Jadi kalau alat ini ada yang membeli baru kami buka catatannya silakan dan kami ajarkan dari A sampai Z sampai dia pulang itu diinstal di tempatnya dan itu bisa menjalankannya. Nah, kemudian terjadi kimianya itu ada presipitasi dan koagulasi. Sehingga ketika selesai ya sudah dilakukan proses kimia itu antara sludge ya, lumpur sama air itu benar-benar terpisah. Jadi yang atas itu bening sekali, kemudian paling ada vlog-vlog kecil gitu, kemudian yang di bawahnya tuh lumpurnya. Sehingga air yang tadi yang di atas bisa kita alirkan, kita pindahkan, digunakan lagi untuk membilas, untuk mencuci, untuk melorot dan segala macam dan sudah melalui tes di laboratorium di Unpad hanya tetap catatannya belum boleh dijadikan air minum gitu ya karena belum dipisahkan ada satu mungkin proses lagi untuk memurnikannya tapi kalau dibilang untuk sampai jernih ya karena kami setelah tadi sudah terpisah antara sludge sama airnya kami alirkan dengan menggunakan absorpsi dan filtrasi sampai benar-benar keluar itu jernih gitu. Jadi nggak ada lagi benda-benda yang atau vlog-vlog yang mengambang ya. Lanjut. Nah, terakhir, ayo mari kita sama-sama khususnya para perajin batik atau siapapun yang bisa mendengarkan presentasi ini, tolong sampaikan, mari kita sama-sama kita tumbuhkan semangat untuk melaksanakan program batik ramah lingkungan agar kelangsungan kehidupan yang lebih baik. Sehingga anak cucu kita insya Allah ke depannya dengan batik ini tidak merasa dirugikan. Dengan tumbuhnya batik, dengan berkembangnya batik, tapi mereka juga bisa menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Ya, baik, terima kasih. Mau dilihat kan videonya, silakan, Pak. Nah, ini contohnya, ya, bentar, mohon maaf nggak. Nah, ini kan luar biasa ya, limbah dari pewarna batik ini naptol. Kebetulan naptol ini warnanya merah, ya, mungkin pakai BO dan MB atau tambah dengan R warna merah. Nah, kalau kita campur-campur dengan yang lainnya gelapnya seperti itu. Nah ini adalah bagian dari mesin aerator yang kita buat. Nah tentunya itu di dalam tabung PVC itu berbagai macam konstruksinya ya dan kita masukkan. Nah ini gelembung airnya sekarang yang terbaru itu sangat kencang sekali dan menghasilkan grafik yang paling optimum ya. Nah setelah ini baru nanti ya kita diamkan. Nah ini campuran dari pasta satu di antaranya pasti menggunakan kapur tapi dengan yang mesh 200 jadi yang halus sekali ya kemudian juga nah kita aduk kita campur dengan zat kimia yang lainnya nah ya nah ini yang terakhir itu menggunakan polimer ya nah kita timbang semua zat kimia yang dibutuhkan itu. Nah, nanti setelah jadi pasta, nah kita lihat pH-nya. Kalau pH-nya misalnya asam, kita usahakan di pH yang sampai level 7. Kalau misalnya pH-nya terlalu basah, kita turunkan agar pH-nya di level 7. Ya, nah seperti ini. Oke, nah ini dicampur, kemudian diaduk. Ya, diaduk. Nah, ya tadi kan tanya aku sama kamera datang ke sini.
aduk gitu. Ini biasanya satu bak plastik ini 120 liter. Jadi biasanya 2. Nah, ini contohnya kalau sudah kita aduk, kita ratakan ya. Kemudian dikasih polimer, kita lihat hanya beberapa detik itu nanti jadi bening. Ya, ini contohnya karena biar nampak ya, biar nampak. Lihat, diaduk, diputer. Ya. Ya, tuh seperti ini. Bening, 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 bening sampai bening sekali. Nah, baru nanti airnya itu selanjutnya kalau kita diamkan, ini tadinya mengambang ke atas, dia akan turun. Nah, selanjutnya jadinya seperti itu di bawah. Ah, itu di atas airnya ini sudah bisa kita gunakan. Nah, ini yang sudah disaring, kemudian bening sekali dan ikan itu bisa hidup. Ya, memang targetnya itu harus ada ikan, paling tidak dia bisa hidup apa enggak. Untuk menunjukkan bahwa ikan ini hidup, artinya oksigen terlarut dalam airnya itu sudah stabil. Ya tidak kurang dari 2 gitu. Mungkin antara 5 atau 6 gitu ya. Tapi untuk sampai bisa dilakukan proses penjernihan itu paling enggak itu di angka di atas 5. Baru nanti bisa. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi adapun yang nanti berminat atau apa bisa menghubungi APPBI dan bisa dilakukan semacam apa ya, training atau apa gitu ya. Baik, itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Komar. Ini langsung saja kita langsung ke tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya terkait mengenai pengelolaan limbah yang telah diupayakan oleh Pak Komar. Tadi Pak Komar telah mengupayakan pengelolaan limbah yang cukup sederhana, cukup 1x1 ya Pak Komar ya? Cukup 1x2, seperti itu. 1x2 meter cukup untuk pengelolaan limbah, seperti itu. Dan tadi ada penemuan peralatan yang cukup baik juga buat kita, sehingga ini menurut saya penting untuk kita bertanya ini. Monggo, oh Mbak Endang. Silakan Mbak Endang, langsung aja. Nanti yang lain silakan lanjut. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Komar, matur sembah nuwun sangat untuk materi yang sangat luar biasa sekali, yang sebenarnya itu sudah sangat saya tunggu sangat-sangat lama sekali, dan di setiap kali saya ada pertemuan dengan pemerintah itu pasti itu yang saya sampaikan, bahwa sebenarnya di kami itu pengolahan limbahnya itu masih kadang ada yang sembunyi-sembunyi, dibuang di jalan. dan apa namanya, kadang ya karena memang kami nggak tahu, kami nggak paham. Makanya dengan materi yang sangat luar biasa ini, terima kasih sekali Pak Komar. Semoga secepatnya kami bisa ke Pak Komar lagi dan mengajak banyak teman-teman. Bapak, yang ingin saya tanyakan adalah kebetulan di Kabupaten Sleman itu teman-teman banyak sekali memakai pihak pewarna sintetis, ada yang naptol, ada yang indigosol, ada yang remasol. Apakah itu bisa juga dengan sistem seperti ini? Apakah nanti harus dipilah-pilah atau bisa dicampur? Terus yang kedua adalah sebenarnya kami masih memiliki selain pewarna tentang air lorotan. Air lorotan itu kita sudah coba berbagai macam cara, tetap aja masih gelap gulita. Sebetulnya itu saja Pak Komar, matur suwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Endang selaku Ketua Asosiasi Batik Sleman ini gitu. Monggo Pak Komar bisa langsung jawab. Baik, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus sekali dari Mbak Endang itu. Yang pertama, karena penggunaan pewarnanya tadi ada tiga tipe, 3 jenis ya, naptol, indigosol, sama reaktif, ada remazol. Ya, apakah bisa dengan teknik ini? Semuanya bisa. Kan tadi ada diukur pH nantinya. Nah, ketika kalau menggunakan indigosol sudah pasti nanti itu asam.
ya, karena kita menggunakan kalau orang batik bilangnya air keras lah, Mas Agus ya. Ya, apa mau pakai asam sulfat atau apapun lah nanti yang itu pasti kita pH-nya kita dekatkan ke angka 7 dulu. Nah, baru nanti diproses. Jadi itu semuanya bisa. Nah, kemudian cara pemrosesannya juga apakah butuh waktu yang sama atau berbeda, itu hampir sama. Karena pengukuran pH itu cuma beberapa saat, ya itu langsung menunjukkan pH-nya wah tinggi banget ini asam misalkan itu. Ya, itu nanti bisa langsung segera kita netralkan dulu gitu. Nah, terus apa lagi tadi? Bekas air lorodan, nah itu juga kan bekas air lorodan kan berarti ya mungkin ada sisa-sisa dari apa warna yang larut gitu ya. Ya sama aja diproses. Adapun nanti sisa-sisa lilin yang ngambangnya itu sebagai bagian dari proses apa fisika, ya itu dikumpulkan dulu menggunakan saring seng atau apapun dipisahkan, baru airnya yang kita masukkan aja ke bak ini gitu. Dan ini kan ada proses penyaringan, ada disaring dulu ke sininya. Nah itu. Jadi air yang dimasukkan ke dalam bak itu melalui itu tuh yang hitam itu untuk nyaringnya, ya agar apa? Kita alatkan kan ada pompa bawah tuh yang pompa yak yang biru itu. Kalau ada zat-zat yang apa namanya yang misalkan mengotori lah gitu ya, itu kemungkinannya cepat mampet, itu saja. Tapi kalau mampet dibuka dicuci nanti jalan lagi. Demikian. Cukup Mbak Endang. Oh, terima kasih. Selanjutnya dari Balai Batik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ini Bapak Komar, Bapak. Jadi kami mewakili Kepala Balai, Bapak. Mohon maaf tadi kami datang terlambat karena kami kebetulan ada kegiatan ditunjuk sama Kepala Balai, tapi sebenarnya kami juga jadi panitia kirap anti narkoba. Jadi aduh ini jadi di sini aman semua insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada pengguna narkoba. Obat-obatan ya, Remasol sama Naptol dan Indigosol ya. Ini mohon maaf terlambat tadi mengikuti presentasi Bapak yang luar biasa Bapak. Tadi kami sepintas melihat seperti magic ya. Tadi yang airnya keruh sekali, kemudian diadu-adu, kemudian menjadi bening sekali. Nah, ini mohon maaf Bapak, memang ketika kami berkunjung ke industri, Bapak menjadi pembina industri, kebetulan fungsional kami pembina industri, kami memang menemui banyak sekali industri-industri batik, terutama kan karena masih yang skalanya masih mikro gitu ya. Jadi mereka yang penting bisa berproduksi dulu ya, kemudian ketika dalam produksi itu ya mereka merasa toh kami limbahnya ini sedikit gitu, limbahnya sedikit, jadi kami pasrahkan aja sama tanah gitu, dibuatkan sumur-sumuran gitu, akhirnya nanti biarkanlah nanti tanah yang mengolah seperti itu. Tapi dengan adanya penemuan ini tadi saya rasa mudah-mudahan kesadaran kita terutama pelaku industri batik ya, baik yang mikro maupun yang nanti sudah besar untuk kembali kepada alam. Jadi tidak hanya saja kita mengambil manfaat dari adanya usaha batik, tapi juga tetap peduli pada lingkungan. Dan luar biasa sekali, mudah-mudahan alat ini nanti kalau bisa kami ingin tahu juga apakah ini kira-kira kalau usaha mikro bisa nggak mengaplikasikan alat ini. Jadi nanti kalau misalnya nanti kami berkunjung ke industri, ya nanti kita sekalian promosi lah. Ternyata di APPB sudah dibuat alat yang sangat luar biasa dan biaya operasionalnya murah dan seterusnya. Jadi kami mohon, apakah ini ada spill harganya nggak gitu? Ya kalau ya saya rasa itu yang menjadi kira-kira ini ya ya menjadi penasaran nggak Bu ya? Benar ya Bu ya? Ya
Nah, itu. Mungkin itu Bapak mohon spill-spillnya dan mungkin ya langsung kita tuju apa kita ini aja ya istilahnya kita ya gitu. Baik. Ya terima kasih Bapak. Bapak tuh nama Pak siapa? Isna ini Bapak. Oh iya, Pak Isna ini, Masya Allah. Sama juri of juga kan ya? Mas Agus kalau. Oh Mas Agus, baik. Ya. Jadi Pak Isna ini beberapa kota yang sudah menggunakan itu adalah dari Provinsi Jambi. Karena Provinsi Jambi sama masyarakatnya membuat batik, kemudian ketika dibuang, karena di sana itu sering rob gitu, akhirnya pewarna itu kemana-mana. Satu desa itu semuanya kena semua. Ya, jadi dia trauma sekali ketika sudah didatangin oleh warga katanya. Jadi sudah ada beberapa alat yang dipakai. Nah, berapa biaya alat ini? Itu 30 juta. Nanti 30 juta kami berikan rumus-rumus dan segala macam. Adapun kalau setelah dibeli kemudian nanti mau di copy gampangnya gitu, kami tidak merasa keberatan. Ya karena ini sudah sebagian dari tugas APPBI gitu, kami akan membolehkan, silakan. Kecuali aeratornya yang akan kita pegang gitu ya, ke aerat. Nah, berapa aeratornya? Aerator mah murah, antara sekitar 5 juta sampai 10 juta gitu. Jadi yang 20 jutanya itu sudah rumusnya, bagaimana mengoperasikannya, operasionalnya itu sudah. Nah, ini kebetulan alhamdulillah pemerintah Dinas Industri Provinsi Yogyakarta itu sudah Ibu siapa lupa namanya, Ibu Atika atau siapa, itu sudah tertarik. Mungkin saya sudah bilang silakan nanti tinggal di copy aja untuk dibagikan mau ke Sleman, Kulon Progo gitu kan. Mbak Endang angkat tangan dulu nanti lah sih ya, iya saya minta alat gitu, silakan nantinya bisa didistribusikan itu ya. Makasih. Jelas ya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Terkait mengenai pengelolaan limbah ini. Kalau tidak ada mungkin sedikit saya pantik ya. Oh ada Bu Sita, monggo Bu Sita. Terima kasih. Saya hanya sedikit komentar saja, tapi saya pikir ini bagus sekali ya. Dan sangat diperlukan karena kita sudah menuju ke Sustainable Development Goals itu tahun 2030 ya. Jadi kita harus segera sampai ke sana. Saya kapan itu menengok teman-teman dari Kampung Laweyan, itu cara pengolahannya limbah itu mereka bersama-sama gitu ya. Jadi tidak komunal gitu. Jadi mungkin ini yang perlu replikasinya juga sifatnya yang komunal gitu. Jadi ada misalnya kalau sekian rumah butuhnya itu berapa hitungannya begitu ya. Jadi tidak perlu sendiri-sendiri gitu. Tidak usah 1 kali 2 meter, tapi ya mungkin akan bisa lebih besar, tapi itu memang, nah ini mungkin harus ada hitungan sendiri ya. Saya baru saja juga melihat penghitungan dari menuju clean water, tapi kalau di Singapura itu namanya air baru, new water. Karena Singapura itu untuk minum saja air bersih sudah membeli dari Malaysia. Kita itu sekarang surga ya kalau di Indonesia ini ya. Di sana itu sampai ada 17 untuk mencari new water dari laut, dari sungai. Jadi memang disaring untuk kehidupan sehari-hari gitu. Karena mereka butuh gitu. Kita ini memang sudah ada banyak gitu ya air ya. Jadi merasa tidak perlu gitu. Tapi memang dengan adanya ini saya pikir sudah saatnya paling tidak bisa untuk nyirami tanaman begitu, untuk mandi, juga untuk keperluan toilet misalnya ya pembersih, belum sampai untuk minum, itu tidak apa-apa. Tetapi yang penting memang limbah itu sudah betul-betul aman, benar-benar mengacu pada lingkungan hidup. Nah mungkin apakah bisa ini untuk komunal begitu. Terima kasih. Saya sebagai orang bukan pebatik, ingin menanyakan sludge yang tersisa itu, apakah itu dikemanakan? Apakah ditimbun saja, ataukah sebagai pupuk, atau sebagai apa? Karena itu tetap masih ada kan?
Ya. Jadi bagus airnya sudah dipisah, tetapi sludge-nya apa? Dikata. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Ibu Sita. Apakah ini bisa dijadikan komunal? Sudah pasti, Bu. Jadi kalau ini kan 1 meter kali 2 meter, ya dengan diproses awalnya itu sampai setengah jam. Kalau kita besarkan misalkan karena komunal 2 meter kali 2 meter dulu atau 2 meter kali 3 meter, ini sangat memungkinkan. Nah, alat ini di uji coba yang terakhir yang tadinya setengah jam itu 15 menit, Bu. Artinya kalau volumenya dibesarkan bisa jadi kembali ke setengah jam, 30 menit, tapi volume airnya makin besar. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi memang daripada dibandingkan dengan sekarang yang komunal yang sudah dibuat besar sekali itu, ini biayanya sangat rendah sekali. Karena alatnya tidak akan ada penambahan alat sebenarnya, tinggal baknya aja. Nah, paling ya nanti zat kimianya karena volumenya besar yang tadinya hanya sekitar 200 gram, ya yang untuk 100 liter air ini ya tinggal dikalikan saja, itu otomatis pasti ya butuh penambahan zat pastanya gitu. Baik. Kemudian sludge-nya ini bagaimana? Kan nanti lama-lama kan jadi besar. Kami telah melakukan komunikasi dengan orang yang biasa pengolahan limbah ini, tinggal ditambah karbon aktif, Bu, nantinya. Akhirnya sludge ini kita bikin briket. Jadi sebagian kami bikin briket, ya kotak-kotak gitu. Kalau di Bandung itu dikenal kue balok ya sekarang tuh ya, seperti kue balok gitu. Ya, ya. Nah, rasanya coklat ya bikinannya Mang Ujang ya. Nah itu, nah dibuat itu, Bu, dibakar untuk ini, untuk pelorodan. Jadi kalau kita ngelorot, kami kalau di Bandung itu tumpukan bata, Bu, kemudian disemprot sama apa namanya kompor mawar gitu, kan batanya kan jadi merah panas gitu.
ketika ini dimatikan panasnya bara batu bata tadi, itu kan bisa ini Bu, bisa terus memanasin air itu, lumayan gitu. Nah nanti ini dibakar juga Bu. Nah paling nanti asapnya nih bagaimana, itu timbul masalah baru. Nah kami kan bertahap Bu, karena ini riset ini apa namanya, swasembada mandiri. Iya. Iya, mestinya ini. Mestinya ada dukungan kami gitu ya Bu ya, agar nanti melibatkan ahli-ahli yang lain, karena Koma kan bukan ahli bidang ahli itu. Iya, pengasapan. Jadi nanti mungkin apakah mau dengan UGM, apakah kami juga di sana punya ITB atau apa. Nah, itu langkah selanjutnya. Jadi kalau sekarang selanjutnya ini baru dijadikan briket ya Bu ya. Itu dengan ditambah karbon aktif. Nah karbon aktifnya itu dibeli lagi dari tempat lain. Jadi kita tinggal beli aja kiloan. Kalau tidak salah di Shopee juga sudah banyak sekali yang jual. Tapi kadar apa namanya CA atau panasnya itu, kalorinya itu kan beda-beda Bu. Nah kita beli yang kalorinya tinggi agar nanti ketika dibakar pun mengurangi dari asap yang berbahaya barangkali seperti itu. Itu Bu. Boleh saya bertanya Pak Komar? Silakan. Tambahkan pertanyaan dari Bu Maria itu. Jadi kalau misalkan tidak dibikin briket begitu, tetapi dibiarkan saja, apakah itu ada efeknya yang sudah dari pengalaman Pak Komar itu? Ya, ini yang selama ini kami lakukan itu Bu. Jadi dikumpulkan dulu dalam karung, nanti dicetak. Bahkan tadinya Bu, itu ada gambarnya, coba mundur lagi Ivan. Itu kami mencoba untuk dipanaskan tuh Bu, bisa melalui dengan kompor tuh. Ya Bu ya. Jadi limbahnya itu ya kemudian dipanaskan dengan menggunakan biar cepet ini apa airnya itu, kadar airnya itu cepet hilang gitu. Tapi kalau lagi musim kemarau gini, ini kan energi lagi yang akan keluar lagi. Udah aja dimasukin karung Bu, masukin karung, airnya nanti dia akan netes. Hanya hitungan beberapa hari sudah kering Bu. Ya, jadi itu tinggal dicetak. Nah, cara cetaknya kami juga beli. Untuk membuat briket itu ada alatnya 1,6 atau apa gitu yang menggunakan, nanti masukin ada cetakan, ditarik begini, nanti bentuknya itu sudah terpotong-potong gitu. Bentuknya seperti lontong, bukan yang seperti lontong, kayak lontong. Tapi akhirnya udahlah, mendingan yang kotak aja, lebih gampang kita buat dari kayu, kita masukkan, kemudian akhirnya ya kering dengan sendirinya. Gitu. Oke. Cukup Pak Komar. Ya, cukup. Ada pertanyaan lagi mungkin Bapak Ibu yang sebelah sini belum ada. Nah, yang di belakang, Ibu yang di belakang ini ada pertanyaan lagi? Ada. Apakah tadi pusing mendengar angkanya? Enggak, kalau komunal sih itu murah, kecil. Monggo, kira-kira bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, nanti kita masuk ke sesi perbincangan yang kedua dengan Pak Agus. Nanti setelah Pak Agus ada beberapa pertanyaan dan nanti kita akan bagi-bagi buku ya. Door prize. Oke. Ini Bu Nia bawa bukunya Bu Nia. Oh, alhamdulillah ya. Berarti ini tadi yang bertanya tadi dapat buku Pak? Oh. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau ada, oke monggo Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang perlu saya tanyakan Bapak, yang input dari water pump ini NOMG ya, itu aerator atau bukan Bapak ya? Oke. Aerator ini sistem filtrasinya bagaimana Pak nantinya? Apakah dia umurnya itu pakai liter atau waktu nantinya? Ya, pemakaian. Baik. Kalau ya NOMG-nya Pak, saya bisa jamin itu sepanjang masa Pak. Selama nggak patah gitu ya, insya Allah. Okay.
Yang menjadi permasalahan itu adalah soal pompa Yorknya ini nih, ya kan kita beli. Nah, Oke, itu iya. pernah beberapa kali ketika saringan yang hitam ini airnya itu banyak kotorannya itu terhambat. Nah, tapi bisa dibuka, Pak. Iya. Iya, bisa dibuka, dibilas, bersih lagi, jalan lagi gitu. Oke. Nah, adapun kalau pompa yang di atas itu sekarang kami sudah tidak menggunakan pompa yang di atas lagi. Lebih sederhana lagi. Oh, water pump yang paling Water atas pump yang di masuk atasnya, ke iya. ini Bapak ya. Iya, begitu. Oke. Jadi lebih hemat, Ya. Berarti bisa dipastikan bahwa itu untuk selamanya ya. Ya, insya Allah selamanya. Insya Allah, Tapi ya. karena ini kan belum sampai 1 tahun uji cobanya, ya. Tapi dalam benak kami yang melakukan risetnya itu paling permasalahannya di pompa Yorknya ini. Pompanya. Itu kalau nggak salah buatannya Itali itu, Pak. Ya. Dan memang dipasang untuk di dalam bak air. Iya. Karena kalau di luar, ditaruhnya di luar, itu justru yang mendorong air dari dalam masuk ke itu kemudian oksigennya dari pipa yang menjelang ke atasnya itu. Iya. Oke. Dan itu kalau kita membuat aeratornya salah, bukannya malah keluarnya air itu dari depan pipanya malah ke atas gitu loh. Keluarnya tuh ke atas gitu. Mohon maaf Bapak, Teknis ya ini ya. dayanya berapa Bapak? Untuk 2 300 watt, Pak. 300 Ya, itu hanya untuk pompa itunya aja. 300 watt. Jadi- Karena ini penting Bapak. Oh, soalnya jelas. nanti Kalau misalnya sampai 2.000 3.000 kadang rumahnya dayanya aja. rumahnya kecil. Iya. Jadi rumah Ini kitanya penting aja ya. cuma 1.800. Iya. Jadi pompanya 1 unit Bapak ya. 1 unit. Pompa celup ini aja Iya. ya, 1 ya. Iya. Oke, matur Nggih. sembah nuwun Bapak. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi Salam, wabarakatuh. Oh, ada yang bertanya dari Zoom, live Zoom. Monggo Oh, ini. Utar. Ini? Dari Ibu Utari dari Jakarta ingin tanya kain yang dipakai Malah kain yang dipakai oleh 2 narasumber di depan dan ikat kepala dari daerah mana? rupanya nggak konsen Ibu Tari ngelihat saya. Ini Baik, terima kasih. Ibu, ya terima kasih atas pertanyaannya. Ini adalah batik dari Cirebon, ya, dengan latar putih. Ini kita sebutnya Sogan Lokchan. Kemudian kalau ini Pak Agus Lokchan juga, tapi yang bukan latar putihnya. Jadi kalau ini istilahnya di tembok latar. Kalau ini tidak tembok latar. Ini ciri khas dari Cirebon itu adalah merawit. Nih, contoh ini merawit nih. Ya, ada goresan ukelnya ini tipis seperti goresan ballpoint. Nah, ini adalah teknik merawit namanya. Adapun topi saya juga sama, ini sawat penganten, ini juga tekniknya merawit. Kalau Pak Agus ini geringsing, ada bunganya, ini juga Cirebon juga. Ya, dan ini juga motifnya tembokan lagi. Ya. Lokchan. Ya, makasih, Masya Allah. Semoga bisa terjawab Ada lagi, ya, Bang? Bu Utari ya. Ada Dah. lagi, Mas Ivan? Sudah Sudah cukup. Baik. Oke. Dah. Dua. Oke, karena waktunya juga tidak panjang, maka kita cukupkan untuk perbincangan yang pertama. Apabila ada yang tertarik untuk bertanya lagi nanti setelah acara ini, kita lanjut ke sesi kedua, perbincangan dengan narasumber Bapak Haji Agus Purwanto yang akan membahas mengenai kain Indo-Eropa. Oleh karena itu kepada Bapak Agus langsung kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Abdul Syukur, sahabat dan saudara kami, saudara saya seperjuangan di APPBI dalam melestarikan batik Indonesia. Jadi grogi nih. ada gimana? Mohon maaf. Baik, terima kasih buat tuan rumah, Ibu Sita, Ibu Nita, juga sesepuh kami, Ibu Maria Waweruntu, juga sahabat-sahabat perajin batik ya dari berbagai daerah yang hadir di sini,
juga kepada sahabat kami dari Balai Besar Batik dan Balai Besar Kerajinan dan Batik. Mohon salam buat Ketua Kepala Balai. Dan juga para pemirsa Zoom yang tidak bisa saya sebutkan, banyak pecinta batik ada dari Surabaya, Mbak Priscilia ada dari Singapura juga. Tadi saya kenal sih, gitu, dengan dari beberapa teman-teman semuanya. Baik, tema pameran besar di sini saya mendapat info dari Mbak Nita, sahabat kami, bahwa pameran dalam memperingati mendak 1000 tahun Ibu maaf 1000 tahun, 1000 hari atau 3 tahun almarhum Ibu Suliantoro adalah katakan dengan bunga, betul nggak Ibu Sita? Jadi kemarin ada bisikan dari Mbak Nita, teman-teman membawa batik motif bunga semua ya, motif bunga. Waduh Mbak, otomatis kalau batik saya bisa jamin 80% itu motifnya pasti bunga-bunga. Flora ya, terutama flora itu motif dominan dalam batik, dan bunga-bunga dan lain-lain. Nah, saya akan coba membawakan tentang bunga ya, bunga yang akan saya kerucutkan lebih kecil lagi dalam batik Indo-Eropa. Saya akan sedikit mendongeng saja ya, dongeng-dongeng santai ya, dongeng-dongeng santai. Mudah-mudahan ini berkenan untuk hadirin semuanya. Baik, next. Nah, apa sih batik Indo-Eropa? Batik Indo-Eropa atau yang lebih kenal pada saat sekarang ini sebagai batik Belanda, atau juga turunannya sekarang itu banyak disebut juga batik-batik peranakan di Indonesia. Dulu pada saat zaman tahun 1840 hingga ke awal abad 20 ya, banyak dikembangkan oleh para wanita Indo-Eropa di Indonesia pada saat itu. Kemudian yang tercatat yang cukup banyak ya, sebenarnya banyak sekali wanita Indo-Eropa yang membuat batik pada saat itu ya. Yang sangat terkenal yang saya catat itu ada Frankemont, kemudian Ostrom, Trop, saya menyebutnya sih Trop ya. Mungkin Bu Maria lebih paham ya bahasa Belandanya. Kemudian Meyer, Matzeler, Van Zelen dan Simonet. Dan gaya-gaya itu kalau kita melafadzkannya itu gaya Frankemont gitu. Mungkin orang-orang Jawa banyaknya Frankemont, terus Panselenan itu seperti buket-buket. Kemudian Simonet, kemudian Meyeran, kalau di Cirebon itu ada Meyer itu. Jadi apa? Kita banyak menyebutnya seperti itu gitu. Kemudian di Banyumas juga apa itu Bu ya, yang saya lupa ya, yang merah itu gaya apa ada di sini gitu. Jadi banyak sekali penyebutan itu dalam bahasa, dalam gaya bahasa kita ya. Nah itu yang sangat terkenal sekali batik-batik Indo-Eropa pada saat itu. Kalau pada saat tahun awal abad 20 tidak dikenal ya batik Indo-Eropa, batik Belanda. Itu hanya penyebutan pada saat mungkin setelah tahun 60-70-an ya. Kita banyak menyebutkannya sebagai batik Indo-Eropa, batik Belanda, dan juga banyak menyebutkan sekarang sebagai perkembangan batik peranakan. Next. Nah, apakah sih inspirasi dari batik Indo-Eropa? Kemudian yang pertama adalah gaya Art Nouveau. Mungkin yang banyak berkembang pada saat itu di benua Eropa. Gaya Art Nouveau ada sangat sesuatu gaya seni dekoratif ya yang berkembang pada saat itu, dan banyak mempengaruhi khususnya di seni-seni arsitektur dengan gaya-gaya mungkin melengkung, bunga yang berkelok-kelok, banyak sekali. Karena dulu saya pernah belajar, karena sekolah saya di teknik sipil, jadi pernah saya coba saya belajar selintas ya tentang Art Nouveau. Mungkin Bu Sita, Mbak Nita lebih paham ya, karena latar belakangnya arsitek ya. Jadi Art Nouveau itu seperti apa, dan itu booming sekali pada akhir abad ke-19 ya Bu Sita ya, sampai abad 20, awal abad 20, akhir abad 18 ya,
awal 19 mun sewu. Jadi itu banyak mempengaruhi dalam benak pikiran wanita Indo-Eropa saat itu dalam membuat batik. Nah, itu diadopsi dalam mereka membuat batik di beberapa daerah, terutama di pesisiran. Itu di persahan dari mulai Pekalongan, Semarang, Kudusan, Demak hingga ke arah selatan pedalaman itu di Banyumas. Nah, itu. Walaupun pada saat itu mereka sudah tinggal di Indonesia karena banyak barang-barang seperti buku-buku, kemudian barang-barang yang dibawa dari Eropa melalui kapal yang mendarat di Hindia Belanda pada saat itu. Itu banyak mempengaruhi gaya-gaya batik Indo-Eropa yang diadopsi hingga kini. Ya, kita banyak menyebutkan sekarang itu batik-batik Belanda atau batik-batik peranakan. Terutama di daerah pesisiran ya, pesisiran dari mulai Pekalongan hingga ke Madura. Kemudian ada inspirasi lain. Ini mungkin saya berikan pertanyaan ya. Inspirasi apa dalam pinggiran kain yang dilingkar? Monggo coba ada yang tahu inspirasi apa sebetulnya itu yang ada dalam program kain ini? Seperti ini, itu yang dilingkar. Ya. Kalau ada yang tahu, saya berikan hadiah. Wah. Ada satu kata, bukan hadiah, bukan ini. Satu kata 5 huruf. Ayo, itu apa? Sudah ada 3 huruf. Kata 5 huruf. Itu sudah ada 3 huruf. Oh, tinggal nambah itu, tinggal 2 huruf lagi. Monggo, Bu. Renda. Waduh. Dengan Ibu siapa nyon sewu? Ibu Anggi, monggo Ibu. Wah, langsung mendapatkan hadiah. Ini selendang khas Cirebonan. Apa namanya Pak? Kembang kapas ya. Kembang kapas. Ini lawasan. Lawasan ya. Monggo langsung dikake. Baik. Itu tulis, masih bolak-balik kalau salah itu. Oke. Oh, betul Bu Anggi. Bu Anggi. Karta Pustaka. Waduh, saya jadi merasa rendah diri. Baik, ini cocok berarti dengan Bu Anggi ya. Baik. Oh ya, dipoto, betul. Oh ya, Bu Anggi, biar di zoom Bu Anggi. Masya Allah. Ya. Kesini Bu, di sini Bu. Oke. Oh ya. Terima kasih ya. Ya. Selendang Belanda dengan jari, selendang tradisional Jogja ini. Ya, saya juga nggak tahu. Saya pikir randa Bu. Randa. Baik, saya coba berdiri aja. Pak Komar ya. Bercanda ya Pak Komar ya. Jadi kalau ingat zaman saya kecil, eyang saya itu punya gulungan putih tuh. Gulungan putih ya, ada yang cuma lebar 2 cm, ada yang 5 cm. Itu baru ngeh setelah besar. Dan baru ngeh lagi setelah saya menggeluti dunia batik. Dulu ibu saya itu juga dibikinkan kebaya dengan pinggiran seperti itu. Ternyata itu namanya renda. Saya baru ngeh itu setelah saya besar ya. Itu namanya renda putih itu. Mungkin zaman dulu hanya orang-orang yang pegawai-pegawai ya, kalau orang berburu yang pegawai-pegawai yang bisa memiliki renda putih bersih, dan itu betul-betul asli dari Swiss ya Bu ya. Itu saya ingat tuh eyang saya, dan saya sekarang masih nyimpen itu satu gulungan kecil renda itu. Dan itu kalau saya amati ya, ini persepsi saya, pemahaman saya, itu pinggiran-pinggiran di kain batik semuanya itu adopsi dari renda itu. Itu karena memang dulu kan yang membuat batik seperti batik Indo-Eropa itu kan banyak orang Indo-Eropa ya. Itu pemahaman saya, mungkin bisa salah, monggo ya bisa di ini. Tapi pemahaman saya itu pinggiran-pinggiran itu banyak sekali. Ada yang lekuk-lekuk, ada yang bunga-bunga. Jadi bentuk-bentuk renda itu macam-macam dan diadopsi dalam pinggiran yang indah-indah sekali dalam batik-batik pesisiran. Itu jadi dari beberapa inspirasi batik Indo-Eropa mungkin seperti itu ya. Baik, next.
Nah, ini beberapa motif-motif batik Indo-Eropa. Yang pertama adalah motif-motif karangan bunga, seperti dalam contoh itu motif-motif buketan itu banyak sekali diadopsi dalam, mungkin terkenal sekali motif-motif Van Selenan ya. Kemudian ada ilustrasi dongeng dan wallpaper. Next coba. Nah, ini motif saya lihat contohnya itu motif dari wallpaper Eropa. Wallpaper Eropa ini ada dalam buku batik Belanda. Kebetulan ini pernah kita buat dalam satu kain tembokan ya, dua sisi. Beberapa tahun yang lalu sebelum COVID pernah saya buat, dan saya lihat di buku-buku dekoratif arsitektur ini ada mirip sekali dengan wallpaper yang ada. Udah next. Nah, ini adalah motif-motif ilustrasi dongeng yang sangat terkenal waktu itu dalam batik Belanda ya. Salah satunya Cinderella, kemudian si topi merah dan lain-lain yang sangat legenda ya, ada di batik-batik sebelumnya. Dan selain motif itu, motif batik Indo-Eropa yang jelas pasti semarak ya. Semarak memiliki warna-warna cerah yang memikat pada saat itu ya. Warna-warnanya sangat cerah. Next. Kemudian batik perkembangan Indo-Eropa saat ini bagaimana? Gitu. Ternyata di pesisiran batik-batik semacam ini itu masih sangat diminati. Ada yang menyebutnya batik encim, kemudian batik peranakan gitu. Tapi kalau menurut saya itu adalah turunan dari batik Indo-Eropa pada saat itu. Kemudian diadopsi menjadi gaya-gaya masa kini. Ada yang gaya warna cerah, warna pastel, warna-warna seperti ini. Dan juga next, coba ini. Nah, ini ada beberapa motif-motif yang coba saya rekonstruksi ya. Sebenarnya motif ini motif-motif umum ya, hanya coba sedikit saya poles-poles. Ada yang ditambah dengan mega mendung di tumpalnya. Ini sebetulnya sama tapi tumpalnya berbeda. Ini dengan mega mendung di tumpalnya, kemudian ditambah kupu-kupu. Kemudian ada tetap dengan tumpal klasik, tumpal cepet. Kemudian ada dengan tumpal motif-motif dongeng masa lalu seperti di tumpalnya itu saya adopsi dari motif dongeng Christian Andersen ya. Itu dongeng masa kecil yang sangat saya sukai. Dulu komik-komik Andersen tuh saya selalu baca ya, Salah satunya ini yang saya adopsi, yang saya suka adalah motif Putri dan 7 kurcaci. 7 kurcaci. Nah, ini Putri ini memakai rok yang menggelembung, kemudian topi yang khas sekali. Ini memang tidak saya tunjukkan mukanya ya, biar kelihatan bahwa topinya itu seperti itu, kemudian memakai rok dan seperti apa ya? Seperti celemek ya. Itu seperti celemek. Itu saya masih ingat sekali dalam bayangan saya komik-komik Andersen pada saat itu. Nah, itu saya coba adopsinya. Ini betul-betul gaya wanita Eropa masa lalu ya. Kalau itu dari pemikiran kami para pembatik, terusnya saya. Itu dalam tumpalnya ya. Itu dalam tumpal. Kemudian badannya kita adopsi lagi dengan ada motif kabung, lorong dan lain-lain. Nah, next. Nah, ini beberapa yang saya coba buat dengan pinggiran rendah yang seperti ini. Motif-motifnya juga ini terkenal, ada motif-motif Van Selen. Kemudian warnanya juga banyak kita coba, seperti warna ini pink dengan biru muda ya, abu-abu, warna-warna soft yang pada saat itu tidak ada ya di batik-batik Belanda ya, batik Indo-Eropa ini. Kemudian dengan warna kuning. Ini motif-motifnya sebagian motifnya persis, sebagian udah kita coba modifikasi ulang agar tidak bosan ya. Dan next. Nah, ini juga ada penggemar ikan koi, tetap kita dengan buket-buket seperti Van Selen. Kemudian yang sampingnya yang dasar putih dengan kita coba teknik tembokan ya. Ini kita adopsi dari gaya seni Arthur Bradley ya. Apa menyebutnya? Arthur Bradley ya. Gaya waktu itu pelukis Belgia yang sangat terkenal. Ini dibuat batik oleh pertama kali Nyonya Frank Kemon. Membuat batik seperti ini di badan, tapi saya coba modifikasi sedikit, dan gaya Arthur Bradley itu sangat terkenal sekali waktu itu di Eropa. Iya, makanya sedikit kita adopsi. Kemudian tumpalnya juga ada mega mendung.
Itu. Jadi tetap kita inspirasinya dari gaya seni Arthur Bradley pada saat itu dan sudah diadopsi dalam batik. Batiknya Frank Kamen waktu itu kalau buka butuh batik Belanda itu dia mengadopsi dari gaya seni Arthur Bradley. Ya, itu coba saya sedikit modifikasi ya. Artinya saya tidak menciptakan motif, tetapi hanya sedikit mereka merubah sedikit, menambahkan sedikit. Next. Nah, ini juga dengan gaya warna yang pastel, warna pastel. Warna pastel juga tren saat ini, beberapa tahun juga tren, dan juga untuk beberapa konsumen di luar itu sangat menyukai. Ini kita buat dalam sarung dan kain panjang. Kalau sebelahnya adalah motif lokcan, tembakan, seperti yang saya pakai, tetapi warna biru. Gitu. Nah, next. Nah, ini juga motif-motif batik Belanda yang coba kita adopsi. Ini yang mungkin Bu Maria sudah pernah, yang warna ungu ya. Ungu ini cerah sekali ungunya. Kita buat dengan tumpal pinggir. Dan sampingnya itu adalah terkenal sebagai batik company ya. Batik company kalau aslinya dengan kain panjang, saya buat dengan sarung. Kenapa saya banyak membuat sarung? Karena pada saat ini kembali ke sarung itu menjadi satu concern kami dan masih banyak disukai oleh para wanita Indonesia, baik peranakan maupun orang Indonesia. Memakai kebaya dengan memakai sarung itu sangat anggun dan indah sekali ya. Next. Nah, ini juga warna biru, warna klasik. Saya coba adopsi tetap dengan warna klasik. Motifnya ini juga saya ambil dari ini saya lupa ya. Kemudian nah ini sampingnya warna soft. Ini saya terinspirasi dari dongeng Andersen. Saya masih ingat sekali ya. Saya baca bukunya. Mungkin teman-teman pernah dengar atau mungkin ibu pernah baca The Stork ya, The Stork tentang Bango. Tentang Bango. Itu cerita itu dan pernah difilmkan film kartun ya oleh Warner Bros ya. Itu saya dulu tuh beberapa kali membaca komik ini. Kemudian saya coba membuat next juga. Next one. Nah, ini juga Bango. Waktu itu saya ingat ada lagunya ya. Syairnya itu seperti ini kalau nggak salah. Bango berkaki panjang, terbanglah engkau ke sarang, istrimu sudah menunggu. ini bukan ciptaan saya ya, boleh di Google ya. Dan itu ada di cerita Andersen ya, gitu. Oh iya. Nah, kemudian sebelahnya juga saya adopsi dari cerita Tujuh Kurcaci dengan putrinya tetap memakai rok gelembung dan itu rumahnya yang mungkin sangat terkenal ya cerita Tujuh Kurcacinya. Kurcacinya memang tidak saya tampilkan karena memang secara estetik kalau menurut saya lebih indah seperti ini ya. Jadi putrinya yang kita tonjolkan. Jadi saya tidak menggambarkan batik itu cerita Kurcaci, Tujuh Kurcaci dan putri, tetapi terinspirasi dari cerita tersebut. Gitu. Jadi ini juga saran saya juga buat teman-teman, banyak sekali dongeng-dongeng, banyak sekali kisah-kisah yang bisa diadopsi dalam motif-motif batik kita, gitu, tanpa merubah estetika, tanpa merubah pakem-pakem batik yang sudah ada. Kita padukan dengan tumpal-tumpal klasik, tumpal-tumpal modern, atau warna-warna yang klasik Sogan atau warna-warna masa kini, itu tetap menjadi suatu kain batik yang sangat bagus, sangat indah. Next. Nah, ini juga beberapa yang saya adopsi dari dongeng Tujuh Kurcaci putri ya. Itu ini lucu-lucu, tetapi kalau dipakai kelihatannya seperti kartun ya. Tapi begitu dipakai dengan kebaya, ini kebetulan sudah laku semua. Tapi ada beberapa yang dibuat saya ini seperti ini itu ada, itu dipakai dengan kebaya warna putih, kebaya warna merah atau kuning, cantik sekali dan anggun sekali. Kelihatannya motif orang. Sengaja saya tidak perlihatkan mukanya ya, karena ada beberapa yang tidak menyukai face manusia, dan kalau di batik face manusia agak susah untuk digambar ya. Jadi saya menghindari seperti itu. Nah, motif-motif ini coba teman-teman bisa kembangkan. Banyak sekali. Selain motif dongeng ini juga bisa ada
saya juga membuat motif kancil nyolong timun itu ada, tetapi kancilnya aja. Kemudian saya nggak ada. Coba next ada nggak Ivan? Oh nggak ada. Jadi saya coba bikin juga legenda Indonesia seperti kancil mencuri timun, kemudian bawang merah, bawang putih, itu. Tapi tidak secara secara natural atau secara saklek ya digambarkan dalam bentuk satu kain, tapi terinspirasi dari itu kita akan membuat satu kain batik yang sangat indah. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf lahir batin bila ada yang salah, monggo barangkali ada yang bisa kita diskusikan. Banyak insya Allah Pak Agus. Gitu. Tepuk tangan untuk Pak Agus dan tepuk tangan juga tadi untuk kata-kata yang indah gitu. Untuk perempuan ya, saya pikir juga ini sepertinya memang kado Pak Agus untuk mendiang almarhum istrinya. Gitu, kita doakan semoga gimana nih Pak Agus, memang butuh istri lagi atau gimana nih Pak? Gitu. Oke, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Agus cukup menarik ya. Batik Indo-Eropa itu ternyata tidak hanya di pesisir, tapi catatannya tadi sampai ke pedalaman seperti Banyumas. Tadi ada tambahan yang tadi belum disampaikan oleh Pak Agus bahwa batik di Banyumas namanya materos. Nah, materos itu kemungkinan dari Ostrom gitu, mungkin begitu gitu. Oh ada ya. Materos coba di depan. Ada materosnya. Ah ya, itu materos. Terus. Terus, depan. Paling depan. Jadi biasanya dia berwarna merah kuat. Setelah ini. Nah, itu. Mana ada. Ya. Oh, enggak ada. Kemana mungkin ya? Oh, enggak. Metsola itu mungkin ya. Mungkin Metsola itu jadi materos ya, Pak. Iya. Mungkin emaknya itu ya emak gitu mungkin. Gitu. Jadi itu catatannya menarik. Tapi mungkin juga bahwa apa yang ada pengaruh dari batik Indo-Eropa juga sampai ke pedalaman ya, seperti batik keratonan. Mungkin di kemudian hari juga banyak sekali batik-batik di pedalaman yang sebenarnya simbolik, muncul batik-batik yang sangat bentuknya itu seperti di pesisiran, seperti mungkin kita pernah ingat batik dengan gambaran badminton begitu. Ya, seperti itu gitu, dengan warna-warna sogan seperti itu. Saya pikir banyak banget ini yang bisa menjadi pertanyaan, karena apalagi juga ada hadiah. Monggo Bu Sita. Langsung aja. Terima kasih. Pertama-tama terima kasih Pak Agus, ini luar biasa sekali ya. Sesuatu karya yang menurut saya ini sebenarnya bukan hanya mengulang dari yang dulu, tapi mencari dan membuat sesuatu yang baru, dan itu kan butuh riset, dan pasti harganya harus lebih tinggi gitu. Nah, tetapi persoalannya lagi adalah ini perlu ada caption atau cerita yang dihantarkan bersama dengan karya itu, narasinya. Nah, pertanyaan saya juga pada apakah ini tidak dibuat juga yang untuk hiasan dinding? Jadi dekoratif ya area, karena kita bisa bikin 1001 cerita dari batik yang kemudian bisa kita pasang, dan nanti kita narasinya itu selalu ada di bawahnya. Dan menceritakan ini kan sebenarnya penting ya. Sekarang udah banyak orang kehilangan sejarah gitu ya. Van Sulen gitu, Van Sulen ke opo toh ngertinya ya Van Sulen biasa gitu ya. Oh itu yang dari Cirebon misalnya. Tapi dia siapa dan bagaimana gambaran aslinya kan itu perlu sekali ya juga. Jadi mungkin sudah saatnya juga buat kita semua, kami di Galeri Batik Jawa itu pun juga kita tuh masih sering kurang membuat narasi. Padahal narasi itu kan penting sekali dan itu bisa melipat hargakan harga. Jadi ini bukan lagi hanya sebuah karya ulangan tapi bisa menjadi masterpiece. Dan saya pikir Pak Agus sudah menghasilkan karya-karya masterpiece, Pak Komar juga karya-karya masterpiece yang tidak kalah dengan para perupa ya sebenarnya. Karena Pak Ibu saya juga selalu menyampaikan, Pak Sujoko itu yang dosen seni rupa ITB itu selalu mengatakan perempuan adalah seniman seni rupa pertama Indonesia itu dengan membatik itu. Jadi
makanya batik itu pun harus bisa menjadi satu karya yang masterpiece tadi. Dan kita tahu karya seniman yang dengan cat air atau mungkin juga dengan cat minyak itu kan bisa harganya bisa berlipat-lipat. Jadi batik juga harus bisa berlipat-lipat, apalagi tadi karyanya luar biasa. Terima kasih. Dijawab bagus. Aduh, matur nuwun Bu Sita. Ini ada hadiah Ibu. Belum dijawab langsung dapat hadiah ini. Ini aja yang apa? Ini apa? Salah satu dari apa? Ini sebenarnya saya buat sudah 10 tahun lebih ya. 10 tahun lebih, tetapi dibeli orang Jepang. Ini kain panjang dan selendang. Kain selendangnya tidak mau. Jadi selendangnya saya simpan, saya buat contoh dan sudah saya cuci. Kemarin sebelum kesini saya cuci, tidak ada noda ya, tidak ada sobek. Itu jadi kalau tidak salah ini masih bola-balik, tapi bukan cantingan yang halus ya, bukan cantingan yang halus. Ini terinspirasi dari ini apa? Bradley. Ini Arthur Bradley, tapi dengan warna ini warna memang untuk ke Jepang. Waktu itu saya banyak konsumen di Jepang. Mungkin di sini ada sahabat saya Ibu Soraya ya. Kalau nggak salah ini yang beli Ibu Nisi Uchi yang dulu temannya Ibu Soraya yang ada di sini. Ini Ibu Nisi Uchi dari Kochi. Itu mungkin sekarang sudah umur 82 ya. Tapi dulu aktif sekali ke Indonesia dan membeli batik-batik dengan kualitas yang bagus untuk dijual di sana. Dan saya warna-warna seperti ini yang sangat disukai pada saat itu. Jadi semoga Bu Sita berkenan dengan sedikit. Monggo foto dulu Bu. Saya lihat foto Bu. Terima kasih. Wow. Ya. Monggo Pak Komar. Pak Komar. Baik, sudah saya jawab dari pertanyaan dari Bu Sita. Sarannya terima kasih. Kemudian kalau saya sebenarnya bukan basicnya desain ya. Saya mengakui saya tidak bisa mendesain sama sekali. Bahkan menggambar tidak bisa. Tapi kalau menghitung bangunan saya dulu bisa. Karena memang saya teknik sipil ya. Dulu saya di Bandung, kuliah di Bandung di sekolah tinggi pekerjaan umum ya. Jadi saya bisa menghitung bangunan. Sekarang menghitung ini aja, menghitung laba batik saja. Gitu. Jadi saya terutama tidak bisa mendesain batik sama sekali dan sampai sekarang tidak ada desain batik yang saya hasilkan. Saya hanya mereka ulang batik yang sudah ada. Batik-batik klasik itu sungguh sangat banyak sekali dan bisa kita reka ulang, baik warna maupun motif-motif ya. Baik pinggirannya kita rubah, gitu. Kemudian motif badannya kita rubah sedikit seperti itu. Kemudian saya coba membuat sarung-sarung yang tadi itu dengan kualitas yang bahannya juga katun primissima dengan pewarna batik yang sesungguhnya ya, menggunakan naptol dan indigo sol full celup dengan 2 kali proses dengan harga yang bisa terjangkau saat ini ya. Ya mungkin bisa dilihat di sana dan itu sangat disukai. Mungkin teman-teman perajin juga bisa membuat seperti itu. Artinya kita jangan kurangi bahannya, karena bahan katun primissima itu tetap yang paling, bukan primissima merek ya, setara primissima itu tetap akan paling nyaman dipakai. Gitu. Jadi harga bisa lah kita melihat situasi. Gitu. Kemudian narasi, mungkin teman-teman yang suka saya WA ya, selalu mungkin Bu Sita ada ya beberapa, Bu Maria ya, itu selalu saya yang saya kirimkan foto selalu ada narasi pendek di IG saya pun juga ada, itu yang membuat nilai lebih gitu. Karena motif seperti ini banyak di Cirebon tuh banyak sekali, yang murah pun juga 500.000 banyak sekali, di Pekalongan juga banyak gitu. Tapi saya bisa membuat narasi ini tuh batik apa gitu. Ini adalah sarung tulis katun primissima terinspirasi dari gaya seni lukis Arthur Bradley yang terkenal pada akhir abad 18 di benua Eropa. Dia adalah seorang seniman dari Belgia
pertama kali dibuat batik oleh Nona Fran Kemon. Itu ada literaturnya dalam buku batik Belanda. Narasi kecil itu hanya berapa kalimat ya, mungkin 5 kalimat. Itu sudah membuat suatu pengetahuan yang hebat, pengetahuan bukan hebat ya, pengetahuan buat konsumen dan nilai lebih. Saya bisa membuat harga ya mungkin nambah 100.000 lah gitu, nambah 100.000 gitu. Terus ada yang bilang, Pak kalau di Cirebon murah-murah 500, betul 500.000. Pertama tidak narasinya, kemudian bahan yang kita gunakan juga berbeda. Dari foto juga sudah kelihatan kalau yang 500.000 dengan harga yang seperti ini, warna berbeda. Kemudian karena menggunakan katun yang bagus, yang kita ketal dulu, kita ulainin dulu, kita cuci dulu, akan menghasilkan warna yang sangat indah. Gitu. Kemudian soal dokumentasi, ya mungkin itu lemahnya kami ya. Dan saya juga tidak pernah membuat mal-mal itu biar selalu berkembang dan biar mungkin sama tapi berbeda gitu. Jadi harus kita buat ulang lagi biar orang membeli batik itu mirip tapi tidak mirip gitu. Sama tapi tidak mirip. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Monggo Mas Abdul Syukur. Baik, terima kasih Pak Agus. Masih ada hadiah lagi Pak Agus? Masih ada satu. Silakan yang bertanya. Silakan yang di sebelah sana. Mungkin ada yang bertanya lagi. Oh monggo. Ya, monggo Bu. Nggih, monggo niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Pak. Mohon izin bertanya. Tadi dengan saya mendengarkan tentang kesuksesan Bapak dalam menuangkan inspirasi-inspirasi ke dalam produk batik, itu sangat-sangat membuat motivasi pengrajin kecil seperti saya. Jadi untuk berinovasi ataupun mencari inspirasi baru dalam membuat batik. Yang ingin saya tanyakan Pak, begitu banyaknya inspirasi yang Bapak yang bisa timbul dari pikiran Bapak atau dari pengalaman Bapak mengkaji ilmu-ilmu batik, apakah pernah pada suatu saat, ini kalau tadi bicara tentang kesuksesannya ya Pak, apakah pernah ada merasa kegagalan dalam menuangkan inspirasi? Maksudnya begini, ketika menuangkan inspirasi batik, kemudian timbul inspirasi baru. Nah, itu batik yang sudah terinspirasi dan kemudian dituangkan batik, kemudian ada inspirasi baru, kemudian moodnya jadi berubah. Ini batik harus ditambah begini. Apakah ada perasaan seperti itu? Karena mood seseorang itu terkadang, apalagi perempuan ya Pak, banyak berubah-ubahnya. Nah itu saya mengalami sendiri. Jadi sudah mempunyai inspirasi batik, kemudian menuangkan, ternyata setelah jadi kok begini ya. Nah, seperti itu. Itu yang membuat saya kepo Pak. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Puji, karena Bu Puji kan di Jogja Sogan, ini tinggal Sogan ini tapi Sogan khas Jogja Bu. Barangkali mau dikopi dibuat batik gaya Jogja monggo. Ini Bu Puji monggo. Ini Sogan khas Cirebon, Sogan Babarmas tembokan ya. Bagar Babarmas khas Cirebon. Monggo barangkali mau buat gaya Sogan Jogja, monggo. Baik, terima kasih. Ini saya jawab singkat aja. Kalau mood seseorang itu memang ya. Tapi kalau dalam batik, saya menganggap batik itu gagal ya. Tapi pembeli kan tidak tahu. Gitu. Bukan saya membeli gitu. Saya tidak bahwa batik ini gagal. Mungkin gagal dalam warna ya, tetapi begitu tadinya saya ini ya. Ini tidak ingin saya warna seperti ini. Tapi begitu jadi, waduh saya kecewa sebenarnya gagal ya. Mungkin tidak mood sama sekali. Tetapi pembeli, Pak kok warnanya aneh sekali. Nah, anehnya itu bukan aneh mencibir ya. Anehnya justru aneh kagum gitu. Jadi kegagalan dalam membuat batik, terutama bukan kesalahan ya. Kita bicara bukan, kita membuat batik sehari-hari pasti ada suatu kegagalan. Kalau kegagalannya masih bisa kita toleransi, itu akan kegagalan itu akan dinilai lebih oleh customer kita. Itu kalau soal mood ya bagaimana kita memanage pribadi kita ya. Itu saya sendiri juga tidak bisa
bisa menjawab ya, karena saya bukan ahli psikologi ya. Tapi kalau itu ya tinggal kita jalan-jalan ketemu dengan teman-teman seperjuangan, teman-teman batik ngobrol itu sudah menambah mood kita gitu. Ini teman-teman saya seperjuangan ini sangat hebat-hebat sekali dan menambah mood saya. Jadi monggo mungkin barangkali bagaimana mengelola pribadi kita saja. Tapi kegagalan itu bukan suatu hal yang berat ya buat saya ya, tapi pasti akan disukai. Gitu. Selama bukan sobek ya, kalau ada sobek ya memang Masya Allah kita sudah tinggal ngelorot sobek gitu. Jadi mungkin itu saja. Mas Abdul Syukur, kalau yang di Zoom saya batasi 2 yang dapat hadiah, monggo nanti akan saya kirim. Ada pertanyaan dari Zoom. Nah, ini pertanyaan Ibu Indah R, Ketua Dekranasda Kabupaten Sampang. Ya, betul ya? Ya, betul. Pertanyaannya adalah, boleh bertanya terkait motif dan syarat bahwa gambar tertentu bisa menjadi ciri khas atau milik daerah tertentu, Pak Agus? Baik, kalau ini sebenarnya Pak Kurin jawab ya. Oh, okay. Karena lebih sekolahnya juga didesain ya. Tapi hadiah tetap nanti akan saya kirim. Mohon minta alamatnya, alamatnya admin juga tolong dicatat. Ibu, ini Ibu siapa? Bu Indah. Bu Indah R, Ketua Dekranasda Kabupaten Sampang. Mohon kirim alamat di sini, nanti akan saya kirim mendapatkan selendang dari saya gitu. Monggo Pak Komar, mungkin soal motif ini Pak Komar yang bisa jawab. Baik, terima kasih Pak Agus. Nah, ini juga Ibu Indah ini beliau ini latar belakangnya dari Cirebon, tapi sekarang sedang menjabat sebagai istrinya Ibu Bupati, ya, Ibu Bupati Sampang. Baik, saya jawab. Jadi yang berkaitan dengan motif membawa ciri khas itu betul, ya, dari daerah-daerah tertentu. Contohnya paling gampang Megamendung. Selama ini Megamendung dibesarkan, dikembangkan, kemudian disosialisasikan menjadi milik Kota Cirebon, ya. Nah, itu contohnya. Kemudian misalkan kita nyebrang ke daerah Sumatera, kalau motif pintu Aceh, udah pasti punya Aceh gitu kan. Cakradonya punya Aceh misalkan, atau Bungong Jumpa, nah gitu, itu punya Aceh. Tapi kalau memang misalkan di daerah-daerah tertentu, bisa saja. Misal contoh dari motif jagung itu di Gorontalo, karena memang terkenal sekali di sana, pernah mensosialisasikan bahwa pertanian jagung luar biasa. Nah, itu bisa jadi mewakili dari daerah-daerah tertentu. Kemudian kalau masalah bunga, flower, itu apa namanya tadi yang panjang lebar dijelaskan Pak Agus, kalau tidak ada ciri yang khas, misalkan ya agak repot. Tapi misalnya Tangerang, itu ada bunga anggrek, misalkan salah satu bunga anggrek. Nah, itu ya diangkat sebagai kearifan lokal dari kota tersebut. Gitu. Jadi kurang lebih kalau gitu. Satu lagi barangkali, Agus. Bu Tari lagi tadi nih. Bu itu udah bertanya. Ya. Apa? Oke, pertanyaan kedua yang juga mendapatkan hadiah ya Pak Agus ya. Pemakaian nama batik Indo-Belanda apakah berdasarkan pemilik usaha batik kala itu yang campuran Indonesia dengan Belanda, bukan murni Belanda? Bagaimana hubungan antara batik Belanda dengan batik Tionghoa pada masa Hindia Belanda? Apakah lebih dulu batik Belanda atau sebaliknya? Gitu. Baik, mohon dikirim alamat ya dengan Ibu Fitri Nuraini ya. Alamat yang nanti akan saya kirim hadiahnya. Setelah itu hadiahnya buku ya Pak Komar ya. Setelah itu hadiahnya buku dari Pak Komar. Baik. Hadiah. Batik Indo-Belanda sebenarnya penamaan pada saat ini saja ya. Dulu waktu dibuat ya tidak ada, mereka disebutnya batik Indo-Belanda. Tetapi yang membuat Indo-Belanda atau wanita Belanda memang betul. Dan apakah hubungannya yang pertama batik Tionghoa atau batik Belanda yang mana dulu? Ya kalau menurut sejarah yang pertama tentu yang dibuat oleh para wanita-wanita Indo-Eropa pada saat itu ya. Setelah itu banyak muncul batik-batik seperti Usucun dan lain-lain, dan disebut batik peranakan. Jadi kalau menurut saya yang pertama kali membuat adalah wanita-wanita Indo-Belanda pada saat itu ya, pada tahun 1840 hingga sebelum Perang Dunia ya. Kemudian pada saat tahun awal 19 pun sudah mulai banyak
orang Belanda yang menikah dengan Chinese ya pada saat itu, dan banyak membuat pembatikan. Dan periode itu yang kita sebut sebagai batik peranakan pada saat ini kita sebut sebagai batik peranakan. Mungkin seperti itu, kalau panjang lebar nanti nggak selesai-selesai. Baik, monggo. Baik, terima kasih Pak Agus, dan mohon maaf seluruh hadirin, khususnya juga yang ada di Zoom, karena ini waktu sudah melebihi, jadi mohon maaf. Mungkin pertanyaan di Zoom cukup begitu. Ini tinggal pertanyaan yang ada juga di ruangan ini. Ada 3 hadiah, Pak Komar, buku dari karya Pak Komar langsung begitu. Jadi monggo poro bertanya juga ya Pak ya, atau langsung dia? Halo, yang tadi? Yang tadi enggak? Sekarang. Oh, sekarang pertanyaannya, mohon maaf. Oke, silakan 3 penanya langsung. Saya yang bertanya dijawab. Gitu. Baik, singkat saja, itu kalau kita bicara batik ramah lingkungan, setidaknya itu ada 5 R ya yang bisa kita pertahankan. Ya, sebutkan dari 5 R itu 3 aja. Siapa yang bisa ngejawab? Ayo, hadiahnya buku. Berdiri deh. Ayo, Mak. Oh, bukan catatan. 5R tadi ada 3 R-nya, yaitu reduce, reuse, sama recycle. Ya, betul. Ada 3 buku, mau pilih yang mana? Semua beda-beda. Boleh maju, Pak. Ya. Maju. Kita foto dulu, Van. Yang mana, Pak? Ini dengan Mbak siapa? Widi, dari Batam. Oh, dari Batam. Masya Allah, juga. Kebetulan Papa aku tuh Oke. jadi nyuruh ke sini. Ya. Pembatik Batam, waduh, ini tepuk tangan buat pembatik Batam, generasi muda pembatik Batam. Batam. Yang mana bukunya? Ayo pilih, semua beda. Aduh, deh bahasa. Ya, dari mana yang milihnya ya? Bukan. Apa? Ini. Oke. Bagus. Ya. Oke, makasih. Salam buat Bapak di Batam. Pertanyaan kedua, cara kerja pengolahan limbah ini ada fisika dan kimia. Ya, kira-kira yang dimaksud yang termasuk dalam pengolahan fisikanya ada apa? Ayo langsung, ayo, nggak usah cari kepean. Dua aja. Usah cari kepean, ayo. Oh, Pak. Ayo, Bapak. Susah gampang ya. Dari Madura, Pak. Iya. Ya. Proses filtrasi ya dengan metode OMG tadi. Ya, terus satu lagi filtrasinya masuknya. Yang satunya lagi lupa saya. lupa nyatatnya tadi. Oksidasi mungkin apa ya? Bukan. Ayo, apa? Itu yang menggunakan pompa itu kan tujuannya ada apa? Ayo. Reservoir. Masuk ke reservoir turbulensi. Bukan? Ya, boleh. Oke. Turbulensi ya. Mau yang mana? Sini Pak, maju Pak. Nah. Ini masih bisa milih buku. Ayo, boleh milih. Nah. Oh, eksplorasi. Menghadap ke sana. Dari mana? Perkenalkan, kami dari Surabaya. Pembatik juga? Aslinya dari Solo, Pak. Pembatik? Sulawesi. Maksudnya. Ya, betul. Siap. Makasih. Oh, foto dulu kata nanyanya, foto dulu. Ya, makasih. Tinggal satu hadiahnya, tidak bisa memilih ya. Alat yang kami buat, kalau dulu kan namanya kan Oximic Micro Bubble Generator. Sekarang sudah ditingkatkan teknologinya. Kira-kira kata depannya apa? Batam juga ini? Maju, Pak. Ayo, maju, Pak. Ayo. Batam. Masya Allah. Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Iya, batik Batam. Luar biasa. Tapi batiknya Jogja ini. Ini dibeli. Oh, dibeli. Oh, baru beli ya. Apa Mbak namanya depannya? Nano. Dan
Kalau nano-nano itu permen, rasanya rame Mbak. Ya, jadi nano aja. Nah, nano. Ya, nano. Nano kali ya. Nama saya Mariska. Mariska ya, dari Batam. Iya. Enggak, saya temennya dia. Oh, masih temennya. Oh. Dari Batam ini. Iya, kita kuliah di sini. Oh, baik. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ini nggak ada lagi pilihannya bukunya ini. Ya. Kalau pengen ditandatangani nanti belakangan. Yuk, sini. Nah, ya deket Pak Komar. Ya. Oh, gini. Oke. Jangan gini Mbak, nanti jadikan kami yang kedua. Salam cantik, ulang lagi. Salam cantik. Salam cantik. Nah, jadi tahu. Sadis. Jadikan aku yang kedua kan bahaya. Ya, terima kasih. Ada lagi Pak Komar? Cukup. Oke. Waktunya habis. Oke, terima kasih Pak Komar, terima kasih Pak Agus selaku pembicara pada bincang-bincang batik pada kali ini yang diselenggarakan oleh APBBI bekerja sama dengan Tukulor dan Stokoweni. Alhamdulillah, semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Banyak tadi dua ilmu yang sudah kita serap. Semoga betul-betul nanti kita bisa mendapatkan pengetahuannya dengan baik dan nanti bisa kita terapkan bersama. Sampai jumpa nanti di kegiatan pameran berikutnya dari PBBI yang kemungkinan juga akan diselenggarakan di sini apa Pak ya Pak? Oh ya, begitu di bulan Desember begitu, dan sebelum bulan Desember juga nanti kita bersiap-siap, jangan lupa 2 Oktober Hari Batik, kita akan sama-sama untuk memeriahkan Hari Batik juga begitu. Demikian sekedar informasinya pada acara bincang-bincang batik kali ini dicukupkan karena waktunya juga sudah melebihi. Terima kasih seluruh apresiasi dari para pecinta batik, para ibu-ibu kami yang telah mensupport kami semuanya, dan seluruh para pembatik yang hadir juga melalui Zoom juga begitu. Terima kasih sekali lagi tak terhingga. Nanti foto bersama. Iya. Tak terhingga kepada Sohibul Bait, keluarga Ibu almarhum Ibu Suliantoro Sulaiman yang telah memberikan kesempatan APBI sehingga bisa menyelenggarakan kegiatan pada sore hari ini. Mari kita sama-sama tutup dengan membacakan doa bersama-sama. Semoga apa yang telah kita upayakan menjadi baik buat kita semuanya, dan nanti kita akhiri dengan salam canting. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup dengan salam canting. Terima kasih semuanya. Ya, kita selanjutnya foto bersama di halaman Mustokoweni. Mari. Foto Zoom dong. Iya. Foto